Hari ini saya akan bercerita tentang masa kecil ketika saya dibawa oleh orang tua untuk pindah dari kota Pancur Batu ke kota Brastagi. Pada saat itu rumah dinas yang kami tempati berhubung karena ayah seorang aparatur negara, letaknya di Bukit Gundaling. Posisinya nyaris di puncak. Ada banyak hal yang menjadi kenangan indah dan kenangan manis bagi saya. Bahkan tanpa harus memejamkan mata pun, saya masih bisa membayangkan kelak-kelok menuju bukit. Dan juga saya bisa membayangkan beberapa rumah yang pada awalnya adalah merupakan villa-villa peninggalan masa lalu. Dan masing-masing villa yang telah menjadi rumah dinas tersebut juga masih diberi nama. Dan pada waktu itu saya masih ingat kami menempati villa yang bernama Bella Vista. Hal pertama yang paling mengesankan adalah sejuk udaranya yang nyaris mengarah dingin. Lalu pada saat itu, seringkali di siang hari, di bulan-bulan pertama menempati rumah dinas tersebut, kami sekeluarga menjadi tertawaan bagi orang-orang lain di sekitar yang kebetulan sudah lebih dahulu berdomisili di sana. Kenapa? Setiap kali angin bertiup kencang, maka kami akan lari sambil berteriak, "Angkat jemuran, angkat kain." Karena apa? Suara desau daun-daun tusam dan cemara di Bukit Gundaling persis seperti akan datangnya hujan deras. Ini merupakan suatu kenangan indah yang tidak dapat saya lupakan. Lalu pada masa-masa tertentu, kami juga sering mencari dahan-dahan kayu, cemara dan tusam yang jatuh, yang telah kering, untuk dijadikan kayu bakar karena pada waktu itu demikianlah kondisinya. Bersamaan dengan mencari kayu bakar tersebut, maka biasanya kami juga disibukkan dengan mencari buah-buah arbe hutan atau stroberi hutan yang pada waktu itu warnanya sangat menarik, rasanya manis-manis asam yang sangat menyegarkan. Lalu biasanya setelah mengumpulkan dahan-dahan kering dan telah diikat rapi, maka sambil menikmati rasa buah stroberi atau arbe hutan tersebut, biasanya kami duduk di pinggir tebing Bukit Gundaling. Kenangan manis yang tak terlupakan selanjutnya adalah sembari menikmati enaknya buah arbe hutan, maka pada waktu itu kami sering memetik bunga yang berwarna ungu yang ukurannya sedikit besar. Tetapi sampai saat ini saya tidak tahu nama bunga tersebut. Pohonnya merambat di sela-sela belukar dan warnanya sangat indah, warna ungu. Dan itulah yang biasanya kami lempar dari tebing bukit. Lalu bertiuplah angin, maka bunga-bunga itu akan diterbangkan jauh menuju ke lembah. Dan pada saat itu, bunga siapa yang tertiup angin lebih jauh dan lebih lama, maka dialah pemenangnya. Sedemikian indahnya kenangan masa kecil itu. Lalu jika orang tua membawa kami ke kota Brastagi, masih terngiang dalam ingatan dan masih terbayang dalam kenangan bahwa di tengah pembatas jalan yang membelah kota Brastagi menjadi dua arah lalu lintas, di tengahnya ditanami beraneka warna bunga dan beraneka jenis bunga, dan juga di samping kiri kanan jalan di depan-depan pertokoan pada umumnya disediakan pot-pot besar yang ditanami dengan bunga-bunga hidup. Maka pada waktu itu keindahan dan harumnya aroma bunga-bungalah yang menghiasi kota Brastagi. Lalu sedemikian teringatnya
ada sebuah atau sejenis bunga yang hingga bertahun-tahun setelah berpindah ke beberapa kota lain, barulah saya sadari namanya bunga helbra. Jika sebelumnya kami hanya selalu mengatakan itu bunga brastagi, berhubung karena sepanjang kota dan sepanjang perjalanan kehidupan, saya melihat bahwa di brastagilah bunga helbra yang tumbuh dengan baik dan subur. Lalu inilah yang menjadi kenangan yang sangat sulit dilupakan. Lalu juga saya masih teringat dan terkenang betapa nikmat dan enaknya buah biwa dan juga buah kesemek yang sering dikatakan oleh turis-turis the Batak's apple. Rasa, warna, aroma kedua buah ini betul-betul menjadi suatu ingatan yang khusus, berhubung karena memang rasa dan aromanya juga sangat khas, yang menjadi kenangan dan juga tidak terlupakan. Lalu saat ini hati saya merenung, saya berpikir, kemanakah cemara-cemara Bukit Gundaling? Lalu masih adakah arbehutan yang tumbuh di sana setelah pepohonan yang selama ini melindunginya telah habis? Lalu bunga berwarna ungu yang dulu sedemikian tumbuh subur, masihkah ada? Kemudian bunga-bunga yang tumbuh di pembatas jalan dan juga di depan pertokoan di kiri kanan jalan kota Brastagi, masih mampukah diwujudkan? Inilah yang selalu menjadi kerinduan dan yang selalu mengajak untuk pulang. Inilah cerita masa kecil yang mungkin semakin sulit untuk diciptakan kembali.